Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dan hadis terkadang memiliki bahasa sastra yang sangat tinggi, sehingga sulit untuk dimengerti maknanya. Maka dari itu, para ulama melakukan metode ijtihad yang akan dibahas oleh kelompok kami, yaitu kelompok 6, dengan judul ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada pengertian dari ijtihad. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian kesungguhan dalam melakukan segala perbuatan, sedangkan secara terminologi adalah pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Jadi, ijtihad dapat disimpulkan sebagai keseriusan dan kesungguhan seseorang dalam menggali dan memperdalam menghasilkan hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seseorang yang melakukan ijtihad itu disebut mujtahid. Selanjutnya, ijtihad juga memiliki fungsi, yaitu fungsi al-ruju, al-ihya, dan al-inabah. Fungsi al-ruju memiliki arti kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan ajaran Islam dari banyaknya pendapat atau tafsiran yang kurang terpercaya serta adanya perselisihan. Nah, yang kedua ada fungsi al-ihya yang artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga ada fungsi al-inabah, yaitu pembenahan. Artinya ajaran-ajaran Islam yang sudah diijtihadi oleh para ulama terdahulu akan ditambahkan dan diperbaiki apabila mungkin ada terdapat kesalahan. Ijtihad juga dapat dijadikan sebagai sebuah solusi hukum jika ada sesuatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran maupun di hadis. Selain itu, ijtihad juga memiliki fungsi, yaitu sebagai alat penguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad atau sebagian upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami. Selain itu, juga bisa untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti dengan qiyas, ihtisan, dan maslahah mursalah. 3. Kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan dan menentukan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Sebagai sumber hukum ketiga, ijtihad tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Baik, di sini kita masuk pada faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. Tentunya hasil ijtihad ulama itu berbeda-beda, karena ulama pun berbeda-beda, baik berbeda-beda pendapatnya, berbeda-beda cara pandangnya, berbeda-beda cara berpikirnya, bahkan ilmu dan wawasannya. Di sini kita ada beberapa faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad. Yang pertama yaitu adanya perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya dalam Al-Quran terdapat kata kuru. Sebagian ulama ada yang mengartikan kuru itu adalah haid, dan sebagian ulama lagi ada yang mengartikan kuru itu adalah suci. Itu contohnya. Dan yang kedua adanya perbedaan tanggapan terhadap hadis. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai siqat atau terpercayanya atau tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya ma'atan, dan sahih atau tidaknya sebuah hadis tersebut. Dan yang ketiga, perbedaan tanggapan tentang ta'arud dan tarjih. Ta'arud adalah pertentangan antara dalil
dan tarjih adalah menguatkan satu dalil atas dalil lainnya. Misalnya tentang nasakh dan mansukh, tentang pentakwilan dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada perselisihan tentang illat dari suatu hukum. Perselisihan para mujtahid mengenai illat dari suatu hukum juga merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad. Dan yang kelima adalah adanya faktor dari diri mujtahid dan lingkungannya. Perbedaan pendapat bisa muncul karena perbedaan kondisi dari mujtahid sendiri, yaitu baik kondisi dari diri mujtahid atau dari lingkungannya, yaitu berupa latar belakang pendidikannya, latar belakang wataknya, latar belakang kehidupan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada perbedaan dalam menerapkan kaidah usuliyah para ulama. Terkadang beberapa dalam menerapkan kaidah usuliyah, yaitu tata aturan yang berlaku dan dianut serta dijadikan dasar oleh para mujtahid dalam menetapkan hukum. Jadi ada perbedaan dalam menerapkan kaidah usuliyah, itu membuat adanya perbedaan hasil ijtihad. Di sini kita tahu bahwa perbedaan tidak menjadikan permusuhan. Adanya perbedaan menjadikan keanekaragaman yang baik, karena semua orang berbeda-beda dan Allah pun menciptakannya berbeda-beda. Itulah keberagaman antara kita sebagai manusia. Jadi kesimpulan dari pembahasan materi kita hari ini adalah bahwa ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Hadis, dan merupakan bentuk upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah hingga zaman sekarang. Ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, sampai ulama-ulama sampai sekarang. Ijtihad itu merupakan sebuah keseriusan dan kesungguhan seseorang dalam menggali dan memperdalam serta menghasilkan hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Seorang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Kemudian dalam ijtihad terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa bisa terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Yaitu salah satunya adalah faktor perbedaan tersebut, adanya keberagaman, berbeda cara pandang, cara berpikir, dan berbeda wawasan dan pengalamannya.